Apa mau ditanya? Bang, menanggapi hasil visum hari ini yang katanya dari pihak kepolisian sudah mendapatkan hasil visum lengkap, mungkin tanggapannya seperti apa? Baik, terima kasih teman-teman media cetak dan elektronik yang saya cintai, saya banggakan, dan saya hormati. Saya dari Dapur 3, Kecamatan Galang, dari resort saya. Eh, Pertama, saya ingin sampaikan bahwa lagi-lagi saudari NM dan lawyernya itu melakukan yang saya duga itu adalah prank. Jadi kita semua ini, kalau saya duga, kita di prank. Kenapa di prank? Dulu saya bilang, sebelum dia berangkat umroh, bukti sudah ditemukan. Kuat. Pengacaranya bilang malah nggak usah ngomong juga, diam juga boleh. Memang boleh. Selalu berpandu pada kuhab, alat bukti, bla 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 bla. Giliran hari H, nothing. Kemarin saya pun nunggu juga. Mau pergi berenang pun saya tunda. Kenapa? Karena katanya ada hari Jumat. Hari Jumat berita menggembirakan. Tunggu ya teman-teman wartawan dari pagi sampai sore. Kan kasihan kalian. Kalian boleh loh minta pertanggungjawaban kata itu. Jadi kalau saya duga ini adalah marketing. Tetapi saya, sekali lagi saya katakan, saya mengapresiasi kerja-kerja penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kenapa? Karena saya dengan tim, itu day to day, kita selalu diskusi. Dan tadi, saya juga sudah diskusi dengan tim. Saya bilang, kalau mereka belum gelar perkara, kemudian yang diperiksa klien kita, baru pada tahap klarifikasi dan poinnya tidak ada yang saya lihat serius dari pertanyaan penyidik, baik barang bukti. Maka kalau sampai mereka hari ini mengumumkan naik sidik, ini pasti akan kita lakukan perlawanan. Perlawanan dalam artian untuk mempertanyakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Saya mau kasih gambaran singkat ya, bahwa yang diperiksa itu kemarin, Fadel itu hanya secara universal. Tahun berapa mulai pacaran, kemudian ditunjukkan ada kakak KTP. Nggak ada yang serius. Nah, sekarang pada kesempatan ini, saya ingin katakan, sudahlah NM. Sudahlah lawyernya. Kalian nggak usah sok mengetahui proses hukum. Karena lawyer, termasuk pelapor, tidak akan tahu perkembangan sampai pada tahap, oh kami akan gini nanti ini. Nggak bisa begitu. Anda sajikan barang bukti yang Anda punya sesuai dengan KUHP. Kami sajikan barang bukti yang kami punya sesuai dengan KUHP. Kita adu gitu. Jangan Anda cocok di luaran, seolah-olah Anda itu bisa mempengaruhi dan Anda orang paling strong. Nggak bisa, bos. Nah, sekarang lu malu lagi kan hari ini nggak ada apa-apa. Karena memang nggak ada apa-apa. Nah, tapi karena Anda telah memulai satu hal yang sangat serius, maka tim hukum pertama, saya umumkan di sini kepada teman-teman media seluruh Indonesia bahwa kami akan bergerak lagi. Apa itu hari Rabu? Nih, hari Rabu saya dan tim akan mendatangi beberapa instansi terkait. Di mana jam berapa nanti saya kabari kalian lewat Instagram saya. Untuk kami bersama dengan Fadel dan keluarganya untuk menyampaikan ke instansi terkait tentang ini. Yang kedua, saya dan Fadil juga akan mendatangi Polres atau Polda Metro Jakarta terkait dengan respon daripada surat kami. Nah, jadi kalau mereka seolah-olah progresnya kelihatan kencang banget, kita agak slow down ini. Karena seorang Rasman yang biasanya langsung progresnya kencang, ini saya kasih slow karena saya mau melihat trik apa yang mereka main. Kami akan datang.
Karena kami sudah direspon surat kami. Kemana-mana saja di luar Polri, sudah saya beritahu. Bisa KPAI, bisa LPAI, bisa Kementerian PPA, bisa Subdin. Perlindungan Anak dan Perempuan. DKI Jakarta atau Jakarta Selatan. Itu. Poin yang kedua, kami akan berkirim surat kepada Kapolres. Tembusan Pak Kapolda Metro, tembusan Pak Kapolri. Agar kasus ini dilakukan gelar perkara khusus. Dihadiri oleh kami kuasa hukum, dihadiri oleh terlapor, dihadiri pelapor, dihadiri kuasa hukum pelapor, dihadiri wasidik, dihadiri irwasda, dihadiri propam, dan penyidik. Ini di mana akan kami ajukan ke Polda Metro. Kenapa? Agar kasus ini benar-benar diatensi dan berjalan sesuai dengan norma hukum. Nah, apakah akan dilakukan di Polda Metro? Apakah kita lakukan di Polres? Nanti saya lihat. Tapi sampai hari ini, saya percaya bahwa Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahman, Kasareskrim, saudaraku, atau adik saya, AKBP Gogo Galeso, Ibu Kanit PPA, Panit dan penyidik, masih profesional. Tergantung, apakah ini di Polda, apakah itu di Polres. Untuk apa? Untuk kita membuka. Masing-masing mendatangkan ahli, kami mendatangkan ahli, Polres atau Polda mendatangkan ahli. Kita uji di situ. Nah, itu 2 poin. Yang ketiga, kami meminta, karena kami sudah menyerahkan barang bukti kepada penyidik, tentang orang yang melakukan USG dengan hasil negatif kepada LM. Kami sudah minta, periksa dia. Apakah hasil negatif itu ditemukan bekas dari aborsi? Apakah hasil negatif itu juga ditemukan hamil, bekas dari yang hamil? Dia pasti tahu. Di luar ahli yang kami akan datangkan. Jadi ini nggak bisa serta-merta. Itu 3 poin. 4 poin. Kami akan meminta agar lembaga-lembaga terkait tadi masuk di persoalan ini. Kenapa? Kami kan sudah katakan bahwa ini kondisi yang tidak kondisional objektif yang tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena kalian semua sudah tahu bahwa LM itu di luar negeri itu sendiri. Bahkan kami sudah mendapat informasi agar kasus ini bisa diisi oleh pihak terkait. Apa itu? Dia merasa ditelantarkan. Dia mengaku bahwa dia akan melaporkan ibunya, LM ini. Dan dia bekerja di sana tanpa dibiayai oleh ibunya. Dan dia disuruh untuk melakukan sesuatu. Misalnya live. Kalau tidak akan. Itu ada kalimat-kalimat itu. Jadi, ini tidak semudah yang dibayangkan oleh LNM dan atau pengarahnya. Yang terakhir, kami meminta agar Mama E alias Ibu JF dan E dan 1 orang lagi untuk juga diperiksa sebagai saksi yang menguatkan keterangan dari klien. Nah, kau mulai bingung kan? NM, mulai saya sasar ini. 5 poin ini harus dilaksanakan sebagai upaya prosedural mencari kebenaran dari kasus ini. Suratnya sudah saya terima. Mereka dari UK bersedia memberi keterangan. Teknisnya kita atur. Bisa lewat Zoom, bisa lewat daring, bisa datang langsung. Nanti diatur. Tapi prinsip dasarnya, dia mengetahui perjalanan hidup seorang seorang LM ketika berada di UK, kemudian tinggal di kediamannya, berhenti sekolah lagi, mereka bantu. Bagaimana hubungan pacaran dengan Fadel? Mereka semua memahami di sini. Makanya saya tadi, kalau sempat naik sidik, belum diperiksai barang-barang ini semua yang saya sebutkan tadi. Wah, ini berbahaya sekali. Nah, ini yang nanti membuat kami beraksi sampai ke Polda, sampai ke Mabes. Tapi saya percaya, sampai dengan stakatnya, Malaysia begitu. Sampai dengan saat ini, kami melihat Polres Metro Jaksel masih profesional.
Jangan paksakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh klien kami. Apalagi poin penting dari penjelasan saya sore hari ini, yaitu agar kami tahu betul bagaimana posisi LM. Kami juga ingin melihat LM seperti apa. Kami ingin melihat keterangan LM. Karena kami menduga kalau tidak dilihat, disaksikan oleh instansi yang tadi, kami curiga nanti keterangannya akan berbeda. Kenapa? Karena LM itu udah ngadu bagaimana perilaku NM terhadap dia. Jadi kalau dia memberi keterangan yang berbeda, kami harus tahu ini di bawah tekanan atau tidak. Makanya kami libatkan instansi terkait. Dan kami berhak juga tahu dong. Kalau keterangan dia merugikan klien kami, maka kita minta konfrontir. Berhadap-hadapan. Bukan orang itu berantem, kan tidak memberi keterangan. Kenapa? Karena kami tahu. Dan sudah dijelaskan oleh Saudara Bangkit, tim hukum yang lama yang sekarang bergabung ke saya, mengatakan bahwa LM sudah bahkan membuat surat. Dan akan ditandatangani setelah semuanya dibuat berita acara untuk melaporkan NM. Ini kan tidak normal. Jadi para ibu-ibu, bapak-bapak, semua orang muda, paham dong bahwa masalah ini adalah kasus yang lex spesialis. Memang ada kasus yang disebut dengan lex spesialis, lex generalis. Iya, tapi ini hal yang spesifikasi juga dipahami. Ada apa dengan seorang LM dengan NM? Orang semua sudah tahu kok. Dia mau melaporkan ibunya, dia sudah berantem dengan ibunya, dia dimaki-maki oleh ibunya, ibunya ngomong bahwa tidak dianggap sebagai anak, dibuang dari kakak, kalau meninggal mati saja. Begitu juga dengan LM, dia juga sudah marah, panggil-panggil kata-kata kasar. Lah ini kan tidak normal. Jadi jangan dianggap sedikit-sedikit, oh ini anak di bawah umur, terus lu boleh lakukan sesuatu terhadap anak di bawah umur, nggak boleh juga dong. Nah itu dia pertimbangannya. Silakan, itu penjelasan saya. Bang, tapi instansi-instansi yang terkait yang Abang mau datangi hari Rabu itu apa? Termasuk LPSK kah atau seperti apa, Bang? Mengingat kemarin Nanti saya akan info lewat Instagram saya ketika saya akan berada di Jakarta. Satu hari sebelum saya ke Jakarta, saya akan info. Kami akan lihat kepentingannya, LPSK seperti apa, KPAI seperti apa, LPAI seperti apa, Kementerian PPA RI akan seperti apa, Subdit Dinas dari Perlindungan Anak dan Perempuan seperti apa. Kami akan dalami. Kita nggak mau gerasa gerusu. Nah, kalian harus tahu inilah profesionalisme seorang lawyer. Saya dimanapun berada, saya selalu ikuti gitu. Termasuk saya melihat perkembangan preskon tadi, karena saya juga mau tahu apa sih yang menggembirakan. Ya, mungkin dia pun di Tanah Suci pun masih melihat perkembangan ini gitu. Begitu, saya bukan mencampuri urusan NM ya, tapi menurut saya ya, kalau ente lagi merombok, kalau lagi live itu pakai hijab lah. Itu kan Tanah Suci, bro. Ya, janganlah ya, jangan ya. Itu saya sebagai umat muslim agak kurang nyaman saya gitu. Kalau Anda merasa terpaksa berhijab selama di sana, ya berhijab lah. Memang itu kan tanah suci. Orang yang bukan muslim aja nggak boleh masuk sana. Di tanah haram ya, maksudnya Makkah Madinah itu. Nah, itu yang saya ketahui. Saya cuma mengatakan itu gitu ya. Saya senanglah dia berangkat. Mudah-mudahan Allah menjaga ya, membuka hatinya untuk melihat masalahnya dengan terang benderang, tidak sepihak. Begitu. Bang, terkait pemanggilan kedua Fadel akan disegerakan kapan, Bang? Mungkin melihat bukan kami yang manggil. Adinda, yang manggil itu bukan kami, Adinda. Saya wait and see dan tim. Kami tunggu, kami lihat. Sampai dengan tadi, selepas Jumat jam 2, saya masih kontakan dengan Martin. Dan saya tanya, ada surat panggilan? Belum ada, Pak. Belum ada, Om. Belum ada. Kalau menurut saya, Fadel harus dipanggil lagi untuk memperkuat keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Fadel sekaligus menjawab keterangan-keterangan daripada saksi dan dari keterangan dari pihak pelapor, termasuk di dalamnya keterangan LM. Tapi yang kami sekarang juga heran, tolong beritahu saya, sudah pernah nggak bertemu NM dengan LM secara hak to hak? Bukan karena dia diperiksa, kemudian dipigi ke visum, didampingi, lalu ada maminya, lalu ada pengacaranya. Itu kan kondisional, kondisi yang bisa datang, dia lihat. Yang duduk mereka berdua, ngobrol heart to heart,
sudah baikan misalnya, sudah nggak ada lagi masalah. Kami ingin tahu itu. Nah, udah 1 bulan loh. Nah, jadi makanya kalau besok ada keterangan yang berbeda dari seorang LM, dari yang kami tahu informasi dari Fadel, dari saudara Bangkit, dan dari ibu dari UK, Ibu JF dengan wah ini yang harus kami ungkap gitu. Jadi saya mau katakan bahwa kalau ada kejahatan dari seorang anak, sementara itu dibiarkan oleh ibunya, maka ibunya harus bertanggung jawab dengan perilaku anaknya itu. Nah, boleh mengorbankan orang dengan suka-suka. Gitu. Begitu. Jadi kalau masalah panggilan kami tunggu. Kita siap anytime untuk mencari peristiwa terangnya masalah hukum ini. Begitu ya. Saya juga ingin selesai kok. Udah 1 bulan ini barang ini jadi trending topik. Oke, Masih Bang ada? mungkin Bang, tapi pihak Abang udah berbicara mungkin sama RSCM atau tempat di mana LM di visum dan hasilnya atau seperti apa sih Bang terkait hasil atau pihak Abang tuh sebenarnya udah tahu belum sih atau seperti apa untuk Ya, hasil yang visum tadi gitu Bang, yang infonya keluar hari ini. itu kan rahasia kami. Jadi, cuma saya kan punya orang juga untuk memantau perkembangannya gitu, biar jangan meleset. Begitu. Oh, oke oke. Karena kita kan harus lihat visumnya ini seperti apa. Tapi sekarang saya beritahu, tolong penyidik panggil untuk penyeimbangan informasi data yang mau USG itu. Dokternya sudah saya kasih tahu namanya, kami lampirin, panggil yang bersangkutan. Tanya, benar nggak dia datang? Datang dengan siapa? Kemudian hasil negatif itu hasil boleh dapat nggak dilihat? Apakah itu baru aborsi atau baru hamil? Nampak itu. Jadi negatif kan? Ya sudah. Kami sudah bilang, saya nggak sebut dokternya, saya nggak sebut nama rumah sakitnya apa, karena itu rahasia. Kita cuma sampai clue-nya aja dikit. Itu. Nah, terkait laporan kami terhadap NM dan laporan Pak Umar juga, ya saya minta supaya Polres cepat juga memeriksa itu. Gitu. Supaya walaupun ngoceh-ngoceh yang sekarang udah berkurang kan, ternyata nggak setangguh itu juga si NM ini. Kirain dulu gawat banget ngadapinya. Enggak lah, biasa aja tuh. Jadi kalau saya bilang lebih dahsyat Dennis yang sudah kita hajar sekarang tersangka, belum apa-apa dibanding si ini, NM ini. Nah, lalu kemudian yang kalian harus tahu ya, NM ini sudah berkali-kali bilang bahwa ini pasti akan masuk penjara, Fadel dengan keluarganya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena pasti itu sudah menjamin. Ada apa dengan dia dengan penyidik? Apa ada kongko dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi saya lihat data yang menyebut misalnya Fadel menyebut bahwa dia seolah-olah sudah melakukan sesuatu terhadap putrinya. Kita mau tanya, melakukan apa ini? Kok nggak jelas ya kata-kata NM sekarang? Bilang aja, menghamili. Ada video yang lalu, yang sekarang maksud saya. Nggak ada. Kok nggak seberani dulu gitu. Baru dia bilang lagi, saya nanti akan saya bakar rumahnya. Akan saya rubuhkan rumahnya. Mas, kira-kira begitu. Nah, dulu dia bilang, kalau apa nanti datang saya akan tendang. Seperti nendang ini, tutorial. Ditutorialkan itu, kursi, pukulan. Terus ini juga katanya akan rubuhkan rumah. Tidak satu pun kata-kata dia yang ditepati. Jadi nggak usah bullshit lah, nggak usah banyak ngomong gitu. Katanya saya mau dipermalukan. Ya kapan kau permalukan saya? Bro, datanglah. Permalukan saya. Enggak aku sikat kau. Gitu. Ya, cukup? Oke, mungkin teman-teman ada lagi. Cukup.